Yakinlah bahwa skenario Tuhan tentang dirimu adalah yang terbaik buatmu dan tidak akan pernah salah. Karenanya, terimalah semua kekuranganmu, serta syukurilah setiap hal dan semua kelebihanmu. Itulah cara terbaik untuk merasa bahagia seutuhnya. Jangan pernah sedikit pun kamu merasa iri melihat kesempurnaan hidup di dalam sinetron dan film. Karena skenario kesempurnaan mereka hanyalah tulisan dari penulis naskah. Hanyalah kesempurnaan yang semu, bukanlah sebuah kesempurnaan yang hakiki. Karena kita semua di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, dan kita pun pasti memiliki keunikan kita masing-masing. Jadi galilah setiap kelebihan dan keunikan di dalam diri kita, dan buatlah setiap kelebihan dan keunikan kita itu menjadi sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Dengan kesabaran dan keikhlasan dan diimbangi dengan rasa syukur, kamu pasti akan menemukan manisnya kehidupan ini. Dan ketika ada yang memberimu nasihat-nasihat kebaikan, jangan kamu lihat siapa yang menyampaikannya, tapi cobalah untuk melihat apa yang dia sampaikan. Karena sejatinya setiap nasihat itu selalu ada manfaatnya. Tahukah kamu, Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan yang kita miliki. Jika Tuhan percaya kita bisa, mengapa kita harus ragu dengan kemampuan diri kita sendiri? Jangan pernah mencari yang terbaik, tapi carilah yang paling tepat. Karena jika kamu hanya mencari yang terbaik, niscaya kamu tak akan pernah berhenti mencari, sebab akan selalu ada yang terbaik dari yang paling baik. Apapun profesi yang kamu jalani saat ini, selama itu halal dan tidak merugikan orang lain, maka nikmatilah, syukurilah, dan jalankan tugasmu dengan penuh keikhlasan. Ketika kamu hanya terpaku dan sibuk melihat apa yang orang lain punya, niscaya kamu pun tidak akan bisa menikmati apa yang telah kamu punya. Karenanya, selalulah bersyukur atas segala sesuatu yang telah kamu miliki. Kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya harta benda yang kita miliki, namun kekayaan itu diperoleh ketika hati kita merasa cukup dan bersyukur. Jadi tentukanlah tujuan utama kehidupan masa depanmu. Dengan begitu, kamu pun akan tahu dengan sepenuhnya tujuan dari hidupmu. Impian itu bukan hanya untuk ditunggu, bukan hanya untuk ditunggu dalam diam, tapi harus dijemput dengan doa dan usaha yang sebaik mungkin, dan hasilnya serahkan pada yang di atas. Sukses yang sesungguhnya itu bukan hanya diukur dari banyaknya harta dan pada tingginya jabatan, karena sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang namanya sukses yang sejati. Jangan pernah takut jika hari ini air mata yang menemani hari kita, karena mungkin semua ini sebagian dari cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita menjadi orang yang kuat di saat semua cobaan dan kesedihan datang menghampiri kita. Hidup ini misteri. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hari ini kita bisa tertawa lepas, dan dengan sekejap Tuhan
pun bisa memberikan kita air mata. Hadapi semuanya, buang semua rasa takut kita terhadap dunia, buang semuanya jauh-jauh. Rasa takut cuma akan membuat kita semakin terjatuh. Gantungkan semua impian kita, yakinkan hati kita bahwa kita akan mampu mewujudkan semua impian kita, dan kita akan membuktikan kepada dunia, kitalah pemenang sesungguhnya. Bukan dunia yang akan mempecundangi kita, tapi kita yang akan mempecundangi dunia. Ikhlaskan air mata kita yang mengalir hari ini, dan yakinlah air mata yang keluar di hari ini esok akan menjadi permata, akan menjadi sesuatu yang indah, seperti pelangi muncul setelah turun hujan, dan seperti mentari yang terbit setelah malam meninggalkan kita. Dan kegagalan demi kegagalan yang kamu alami akan membuatmu merasakan arti dari keberhasilan yang sempurna. Ketika tiba waktunya kamu berhasil melaluinya, karena takkan ada beban hidup yang sangat berat jika kamu bersungguh-sungguh memaknainya sebagai sebuah pelajaran. Jadi sekali lagi, jangan terlalu menangisi dan meratapi dari semua kegagalanmu. Lebih baik maju, melangkah menatap hari ini dan esok, karena kegagalan adalah sebuah sukses namun sedang tertunda. Belajarlah lebih tenang, karena akan ada penyesalan dengan terburu-buru. Belajarlah untuk berhenti marah, karena akan selalu ada penyesalan saat kita marah. Belajarlah untuk ikhlas, karena Tuhan itu Maha Adil. Dan belajarlah untuk tidak henti memulai kembali, karena bagaimanapun hidup akan tetap dan terus berjalan. Syukuri apapun yang kamu miliki saat ini, dan mulailah untuk memperbaiki setiap kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ketika ada saatnya kamu merasa sangat terluka atas sikap orang lain terhadapmu, maka berdoalah kepada Tuhan agar kamu tidak berbuat seperti itu yang telah dilakukannya terhadapmu. Ada kalanya kamu harus mengambil keputusan untuk berhenti, bukannya karena kamu menyerah. Hanya saatnya kita sadar bahwa ada hal yang tidak bisa untuk dilanjutkan. Hidup itu sederhana. Kamu pergi bekerja dan pulang dengan senyum bahagia. Itulah hidup. Kamu gagal kemarin, tapi kamu tidak menyerah. Itulah hidup. Bahagia itu sederhana. Kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah diraih, walau sekecil apapun. Bahagia itu bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang lain miliki. Kebahagiaan itu datang dalam gelombang. Ia akan menghampiri dan menemukanmu lagi. Bukan kemewahan yang akan membuatmu bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuatmu tanpa istimewa. Dalam kehidupan ini,
kamu tidak mungkin mengharapkan agar semua orang menyukaimu. Selalu ada yang suka dan yang tidak suka. Itu wajar dan sangatlah manusiawi. Tetapi jangan mengkhawatirkan hal itu. Lakukanlah apa yang kamu anggap benar dan nikmati semua proses kehidupanmu. Bersyukurlah dengan apa yang telah kamu miliki dan terima. Jika kamu selalu memandang ke atas, maka kamu tidak akan pernah merasa cukup. Bukan karena hidup yang teramat sulit, tapi karena terkadang kamu menyulitkan hidupmu sendiri. Karena itu, jadilah orang yang apa adanya. Jangan pernah berharap lebih dari upaya yang telah kamu lakukan. Karena apa yang kamu terima sebanding dengan upaya yang telah kamu perbuat. Dan isi hati seseorang tidak bisa dilihat hanya dari penampilan fisiknya. Jangan terlalu mudah percaya dan jangan pula terlalu berburuk sangka. Daripada kamu sibuk mengejar apa yang ada di tangan orang lain, lebih baik jagalah apa yang sudah ada di tanganmu. Karena satu tindakan yang nyata akan lebih baik daripada 1000 rencana yang hanya kamu pikirkan. Sedangkan obat terbaik untuk mencegah sebuah kekecewaan adalah dengan belajar menerima bahwa tidak semua keinginan kita harus terpenuhi. Karenanya, belajarlah bersabar dari hal kecil dahulu. Niscaya kamu pun akan mampu bersabar untuk masalah yang lebih besar. Orang yang bisa melihat kesalahannya sendiri sebelum melihat kesalahan orang lain, itulah orang yang hebat. Apa yang masuk dalam pikiran kita, yang baik maupun yang buruk, dapat mempengaruhi perilaku dan kepribadian kita. Oleh sebab itu, biarkanlah Tuhan yang sepenuhnya menjadi otoritas atas pikiran kita. Kehidupan ini mungkin tidak semua berjalan seperti yang kita rencanakan. Namun itu pasti berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kadang kita kurang menyadari bahwa hal sederhanalah yang membuat kita bahagia. Orang yang memiliki hati bersih akan melihat orang dengan kebaikan terlebih dahulu. Sedangkan orang yang berhati kotor tentunya melihat orang dengan keburukan dahulu. Jangan pernah kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu. Ingatlah olehmu ketika ada yang mencoba untuk menghancurkan kebahagiaanmu. Itu sebenarnya mereka melakukannya karena cemburu. Mereka tidak senang dengan kehidupan mereka sendiri yang menyedihkan. Tahukah kamu bahwa iri hati itu akan memakan dan menghapus perbuatan baik, bagaikan api yang memakan dan membakar kayu. Iri hati itu juga seperti lalat yang melewati semua bagian tubuh yang sehat dan berdiam di atas luka.
Iri hati pun merupakan gejala kurangnya penghargaan terhadap keunikan dan harga diri sendiri. Karena masing-masing dari kita memiliki suatu keunikan dan kelebihan untuk diberikan dan tidak dimiliki orang lain. Tahukah kamu bahwa saat kamu menghitung nikmat yang dimiliki orang lain dan bukan nikmat yang kamu miliki sendiri, itu adalah pertanda sudah mulai ada bibit-bibit iri hati dan cemburu di dalam dirimu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat buruk jika kamu tidak segera menghentikannya, karena mungkin itulah awal-awal benih penyakit hati muncul di dalam dirimu. Sifat iri hati dan cemburu akan dapat sangat membahayakan dan memberi pengaruh buruk dalam kehidupan. Karena hal tersebut akan menimbulkan sifat tidak pernah merasa puas dan ingin selalu mengejar yang tidak dimiliki, dan pada akhirnya menimbulkan sifat serakah. Cemburu pada orang lain hanya akan menyebabkan kegetiran. Berhentilah memusatkan perhatian pada betapa hebatnya kehidupan mereka, dan mulailah memusatkan perhatian pada bagaimana agar kamu dapat membuat hidupmu menjadi lebih baik. Semua orang di dunia ini, termasuk diri kita, dalam menjalani kehidupan pasti pernah melakukan kesalahan. Karena saat ini di dunia ini tidak ada manusia yang sangat sempurna, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Karena sekali lagi, manusia bukanlah makhluk yang sangat sempurna, tetapi dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kita harus mampu untuk belajar dari semua kesalahan yang pernah kita perbuat, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik karena belajar dari kesalahan. Dan tahukah kamu bahwa selamanya kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya melakukan kesalahan? Dan yang akan membuat kita menjadi hebat adalah ketika kita berani untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan secara terus-menerus tanpa pernah mengenal lelah. Jadikan kesalahan di masa lalu itu menjadi guru berharga untuk melangkah maju ke depan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Kalau belum bisa bermanfaat untuk orang banyak, setidaknya bermanfaat untuk orang-orang terdekat kita. Pastinya juga, setiap kita pun pasti pernah mengalami masa-masa sulit maupun masa-masa menyedihkan dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah bahwa kadar kesedihan yang dirasakan oleh setiap manusia pun secara garis besar sama dan setara secara perasaan. Oleh karena itu, daripada kita selalu menghadapi masalah hidup dengan banyak mengeluh, bukankah akan jauh lebih baik jika hal-hal sulit dan menyedihkan dalam hidup kita tersebut kita jadikan sebagai pengingat tentang hal baik yang tentu juga pernah terjadi dalam kehidupan kita dan menjadi alasan untuk kita mensyukurinya. Sebenarnya hampir semua hal yang terbaik dalam kehidupan kita akan datang melalui proses yang panjang dan berliku. Terkadang, agar kita bisa mendapatkan yang terbaik dan pantas,
Yang perlu kita lakukan adalah bersikap kuat serta sabar menghadapinya. Alasan utama kita harus bersabar ialah karena hampir tidak ada hal baik yang akan kita dapatkan jika terburu-buru dan memaksakan. Karenanya, selalu milikilah sikap sabar, ikhlas, dan syukur. Terkadang kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Sebenarnya sangatlah mudah untuk bisa menjadi bahagia. Kebahagiaan akan datang saat kita memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain, dan hidup dengan penuh rasa syukur. Tidak pernah ada orang egois dan tidak tahu berterima kasih mampu merasakan bahagia, apalagi membuat orang lain bahagia. Karena hidup ini memberi, bukan meminta. Dan sebuah kesulitan manusia adalah menentukan sendiri akhir dari kehidupan ini. Tidak pernah ada kesuksesan yang didapat dengan instan. Tidak ada orang yang menjual sebuah kesuksesan. Setiap kisah sukses seseorang pasti juga ada kisah perjuangan di baliknya. Tidak pernah ada kisah orang yang sukses tanpa perjuangan. Di balik kisah kesuksesan setiap orang tersimpan banyak cerita ketika berusaha menjadikan agar hidup bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Tak jarang kita menemui kisah mereka yang selalu berusaha dengan sekuat tenaga mendedikasikan hidup mereka untuk bekerja sekeras dan secerdas mungkin sehingga mimpi mereka terwujud. Dan pastinya tak jarang mereka pun mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Tapi mereka tak pernah menyerah, bahkan terus melakukan perjuangan yang sama. Dan ketahuilah, satu-satunya orang yang bisa memberi kita kesuksesan adalah diri kita sendiri. Bukan dengan uang dan harta yang kita miliki, lantas kita bisa begitu saja akan mendapatkan kesuksesan. Kita baru bisa mendapatkan kesuksesan ketika kita benar-benar bekerja keras dan mendedikasikan diri, bahkan hidup kita untuk tujuan yang ingin kita capai. Tidak ada orang yang akan bisa mencapai kesuksesan atau meraih mimpi hanya dengan duduk bersantai. Karena pada kenyataannya, banyak orang sukses bahkan mengorbankan waktu istirahat dan kesehatan mereka untuk mewujudkan mimpi. Karena masa depan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang pasti pada seseorang, siapapun itu. Maka ketika kita ingin masa depan yang baik, maka kita harus bekerja untuk itu. Memang sudah pasti, setiap manusia itu memiliki mulut dan otak. Tapi tahukah kalian bahwa tidak sedikit dari mereka yang tidak menggunakan otaknya? Mereka seringkali berkomentar sesuka hatinya tanpa mau menggunakan logika saat berbicara. Tidak mereka pikirkan apakah ucapannya itu bisa menyakiti orang lain atau tidak.
Karenanya tutup telingamu terhadap mereka yang banyak membicarakan hal-hal buruk tentang dirimu, sedangkan mereka sejatinya tidak mengenal tentang dirimu dengan baik. Bahkan mereka tidak mengetahui masalah apa saja yang sedang kau hadapi di dalam kehidupan ini. Mereka hanya mengambil kesimpulan mereka sendiri dan bergunjing tentang hal yang buruk tentang kamu. Karenanya kamu tidak perlu bersedih saat kamu mengetahui ada orang yang bercerita buruk tentangmu. Sesungguhnya mereka hanya mengetahui namamu saja, tetapi tidak mengetahui dengan semua jalan cerita kehidupan yang engkau telah lalui. Ada kalanya juga mereka hanya mendengar ceritamu dari orang lain, namun mereka sama sekali tidak mengetahui kebenarannya tentangmu. Jadi kamu tidak perlu memperdulikan mereka yang senang membicarakan keburukanmu, apalagi kepada mereka yang bisanya hanya berbicara di belakangmu. Biarkan saja mereka berkomentar buruk tentangmu. Yang terpenting adalah kamu tidak seperti apa yang mereka katakan. Pelajaran yang bisa kita petik adalah hendaknya kita sebagai manusia berusaha sekuat mungkin untuk menghindari bergunjing tentang orang lain. Sebab setiap manusia itu punya aibnya sendiri-sendiri. Hanya saja Tuhan yang Maha Pemurah tidak menampakkan aib kita kepada orang lain. Jadi buat apa kita harus sibuk membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain? Semoga Tuhan senantiasa melindungi lisan kita dari perbuatan yang buruk. Memang terkadang tantangan dalam kehidupan kita mungkin bisa dibilang hanyalah biasa saja bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita dalam menghadapi masalahnya yang lebih besar dari masalah hidup kita. Tapi semua usaha yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia asalkan kita tidak menyerah dan kita tetap mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai kita berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita akan sia-sia. Dan selalu ingatlah bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita dan mereka tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Milikilah sikap memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah pada kita, karena itu adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Karena tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Percayalah bahwa dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Banggalah pada diri kita saat kita sudah mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan dari orang yang kuat. Selalu ikhlaslah saat bekerja dari apapun yang dibayarkan kepada kita saat ini. Keikhlasan itu akan membuat kita mampu meraih sebuah hasil yang berlipat pada masa mendatang. Cobalah untuk membuat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik dari apapun yang kita kerjakan setiap hari. Maka dari itu, selagi kita masih bernapas, marilah kita nikmati kehidupan yang kita miliki, bersyukur dan tentu saja berbahagia dengan segala yang telah kita punya. Hal itu akan membawa kita pada sebuah hakikat dari kehidupan yang sesungguhnya. Pasrahkan,
dan serahkan segala takdir kita kepada Yang Maha Kuasa dari atas segala kehidupan di dunia ini. Tahukah kamu, terkadang kita sering terjebak pada satu fase yang salah dalam hidup kita ini, yaitu fase tentang mencari jati diri. Sesungguhnya tidak pernah ada jati diri yang hilang. Jati diri itu ada karena terbentuk oleh setiap orang, oleh kita, bukan dibuat dan disembunyikan dari hidup kita, sehingga kita harus mencari seperti apa jati diri itu. Karena seperti apa diri kita tergantung dari bagaimana cara kita memilih hal-hal apa saja yang akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga, karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun ketika kita dengan mudahnya membuang waktu hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang satu kesempatan untuk membuat kebahagiaan. Usahalah menjadi sebuah pribadi yang berkualitas meskipun tidak ada orang yang melihatnya, karena ini adalah salah satu hal yang wajib kita tanamkan. Jangan karena tidak ada orang yang melihat lantas kita merasa bahwa boleh berbuat semau dan sebebas kita. Itu adalah sebuah pemikiran yang salah dan sangat dangkal. Hindarilah pemikiran seperti itu. Lakukan segalanya dengan benar dan niat yang tulus, karena niat yang tulus dan benar akan membentuk kualitas terbaik dalam diri kita. Biarkanlah segala sesuatunya mengalir seperti air yang mengalir secara alami, maka kita pun akan bisa menerima segala kenyataan hidup yang sedang kita hadapi dengan sabar dan ikhlas tanpa menyalahkan siapapun. Percayalah bahwa setiap masalah adalah jalan untuk membentuk kita menjadi semakin dewasa. Tentunya tidak dapat dipungkiri, seiring berjalannya waktu, usia kita juga terus bertambah. Tetapi jangan pernah sekali-kali merasa bahwa kitalah yang tahu segalanya dikarenakan usia yang sudah matang. Itu adalah pemikiran yang salah, karena sejatinya segala hal dapat dipahami bukan karena usia, tetapi karena pengalaman. Selalu jadilah seseorang yang selalu melakukan berbagai hal dengan segenap hati, karena apapun yang dilakukan dengan hati akan berujung kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, apapun yang dilakukan dengan segenap hati juga akan mendapatkan pahalanya tersendiri. Jadi, jangan lupa untuk melakukan segalanya dengan segenap hati dan ketulusan. Cobalah berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kita dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri. Kita pun harus menyadari dan memahami betul apa saja yang menjadi kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita. Jangan pernah tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan saja
telusuri minat, dan lakukan hal-hal yang bisa kita sukai dengan ikhlas dan teruslah belajar. Tahukah kamu bahwa setiap orang memiliki jalan cerita menuju kesuksesan yang berbeda? Meskipun sama-sama berjuang dengan penuh suka dan duka, kita boleh saja mendapatkan inspirasi dari orang sukses, namun kita tak akan bisa menduplikasi kesuksesannya. Yang perlu kita lakukan ialah contoh semangat juangnya dalam mencapai kesuksesan yang telah ia raih. Sesungguhnya kesuksesan itu tidak melulu harus dinilai dari seberapa banyak harta dan uang yang kita miliki. Karena kesuksesan tidak hanya materi saja. Kesuksesan yang sering kita lupakan adalah memiliki nama baik, keluarga yang harmonis, jiwa jujur, dipercaya banyak orang, berhasil menyukai diri sendiri, dan menikmati dengan penuh syukur atas setiap proses kehidupan. Itulah poin-poin kesuksesan yang sering kita abaikan. Dalam kehidupan kita ini, tak sedikit masalah bermunculan dan semakin memburuk karena tidak kita hadapi dengan sikap sabar dan tenang. Karena dengan kesabaran, kita pasti akan lebih mampu untuk berpikir lebih jernih dan positif, guna mencari solusi dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Dan tentu saja terjadi kebalikannya jika masalah kehidupan kita hadapi dengan amarah. Masalah tidak akan terselesaikan dan malah menjadi semakin parah, serta bisa saja akan berimbas dengan munculnya anak-anak masalah yang baru. Jika diibaratkan dengan tembok yang sangat kokoh, orang-orang yang sabar dan ikhlas tidak akan mampu digoyahkan oleh segala masalah kehidupan maupun hal yang menyakiti. Karena hal buruk yang terjadi pada orang sabar justru akan membuatnya menjadi semakin kuat dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan maupun hal-hal buruk lainnya yang mungkin akan terjadi ke depannya. Ketahuilah bahwa kesabaran bukanlah tanda bahwa kita lemah atau tak mampu berbuat apapun. Sebaliknya, kesabaran adalah bukti kekuatan kita yang sebenarnya. Dengan bersabar bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Sebaliknya, bersabar merupakan salah satu pondasi dari sebuah konsistensi agar kita terus berjuang melakukan sesuatu secara terus-menerus tanpa berpikir untuk menyerah. Jadi kesabaran adalah hal yang bisa menuntun kita kepada keberhasilan dan mencegah terjadinya kegagalan yang menyakitkan. Tidak perlu kamu katakan setiap apa saja yang kamu ketahui, tetapi ketahuilah setiap apa saja yang telah kamu katakan. Tidak perlu bersedih jika kamu merasa tidak dihargai, tapi bersedihlah jika kamu sudah tidak berharga lagi. Ketahuilah bahwa rasa hormat itu
tidak selalu membawa persahabatan, tetapi sebuah persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Silakan berharap untuk sesuatu yang kamu inginkan, tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Di dalam kehidupan ini, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan untuk mendapatkannya. Dan tahukah kamu bahwa sebagian masa depanmu tergantung pada siapa kamu bergaul? Berusahalah untuk tersenyum ketika kamu menerima telepon, karena sesungguhnya seseorang di seberang sana akan bisa merasakan hangatnya sapaanmu. Luangkanlah waktumu sejenak untuk menyendiri, berhayalah sambil tertawa, ingatlah hal-hal lucu di masa lalu. Dan jangan pernah puas dan bangga ketika kamu sedang disanjung, karena di atas langit masih ada langit. Tahukah kamu, doa itu bukanlah seperti alat emergensi yang kamu gunakan hanya dalam keadaan getir, tetapi doa adalah kemudi yang dapat menunjukkan kamu arah yang tepat. Karenanya, apapun yang terjadi, nikmati hidup ini, hapus air mata, berikan senyummu. Karena kadang senyum terindah datang setelah air mata penuh luka. Waktu ini yang telah berlalu takkan bisa kembali. Jika kamu mencintai hidupmu, jangan buang waktumu. Kita cuma bisa hidup sekali saja di dunia ini. Tetapi jika kita hidup dengan benar, sekali saja sudah cukup. Kalau belum bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya tidak menyusahkan orang lain. Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang. Kadang manusia punya mulut, tapi belum tentu punya otak. Jika seseorang memuji kesabaranmu, sadar dan ingatlah bagaimana Tuhan